kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya ke Mas Saiful Huda. Mas Saiful Huda, tadi kan sudah disebutkan bahwa untuk pengusungan Caimin sebagai cawapres ini sudah firm kalau dari partai. Itu artinya kalau dari Gerindra tidak memasangkan dengan Caimin, berarti bisa batal dong koalisi atau bagaimana? Ya, kita belum ngandai-ngandai karena koalisi ini masih berjalan efektif, masih solid. Karena itu momentum evaluasi juga belum jadi catatan kita. Jadi ini masih running ini Mbak Caca. Nah, kita meyakini semua sedang berproses dan pada waktunya nanti akan secepatnya atau dengan hitungan kita akan mengulur untuk melakukan deklarasi. Bagi Gus Imin sendiri, ya Gus Imin representasi dari keluarga besar NU di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan ini yang seringkali kita diskusikan akhir-akhir ini. Pangi tadi sudah membuka bagaimana figur cawapres harus melengkapi untuk menjadi penyangga kemenangan, termasuk Mas Owi tadi menyampaikan. Dan Gus Imin termasuk sosok yang sudah punya rumah untuk kembali, punya akar yang cukup kuat, dan itu ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, pada konteks itulah, jadi deklarasi cepat atau tidak cepat itu tidak menjadi persoalan bagi koalisi PKB Gerindra yang mengusung Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Oke, Mas Jova, nah sekarang bagaimana dari Demokrat? Apakah benar memang sesetia itu dengan koalisi dengan Pak Anies? Apa jangan-jangan kalau nggak diusung nih Mas AHY pindah kan PDIP udah sebut-sebut nih, ini bagaimana? Gini, partai kami di bawah mentor Pak SBY menganut politik yang beretika dan santun. Artinya kita sudah menandatangani piagam koalisi. Ya. Sejauh ini kami tidak pernah mengeluarkan tanda-tanda bahwa kami akan hengkang dari koalisi ataupun meninggalkan koalisi. Walaupun banyak godaan. Beberapa petinggi partai datang menjumpai Pak SBY. Pak SBY juga langsung mengeluarkan statement bahwa masih stick di dalam koalisi perubahan. Yeah. Tidak akan keluar dari koalisi perubahan. Jadi kalau tadi konteksnya kenapa sih kita pingin segera ada deklarasi, pingin supaya cawapres segera diumumkan. Kembali saya harus menggarisbawahi di sini bahwa Demokrat tidak mewajibkan, kami tidak lagi mengatakan bahwa wajib cawapresnya AHY, enggak. Cawapres sudah sesuai dengan isi piagam koalisi bahwa itu diserahkan kepada Mas Anies. Yeah. Yang penting memenuhi 5 kriteria yang ada dalam koalisi perubahan dan yakinkan secara satu persatu dari 5 kriteria itu dipenuhi dan bisa membawa kapal ini berlayar dan menang. Tapi kalau misalnya dipinang jadi cawapres bisa pindah dong? Mungkin nggak sih? Enggak lah. Okay. Kita jangan berandai-andai lah. Iya, itu saya tanya akan ke Mas Owi. Mas Owi, kalau misalnya keseriusan dari statement disebut nama AHY oleh Mbak Puan ini memang menandakan bahwa bisa jadi untuk dipinang. Wah, kecil dong kemungkinan untuk P3 menyusung cawapres dari partainya. Bagaimana nih? Yang pertama jangan kegeeran juga gitu kan. Disebut-sebut kok kayak optimis gitu kan. Jadi kan tidak hanya AHY kan, ada 10 nama kan begitu. Kalau kemudian ternyata itu bisa menopang keterpilihan, kemenangan dari Pak Ganjar, ya asalkan didiskusikan secara bersama-sama, musyawarah, kenapa tidak? Tapi sampai sejauh ini tidak ada itu radar akan menggandeng Pak AHY. Kalau namanya hanya dimonitor kan 10 nama, kecuali hanya 1 nama boleh GR dong gitu. Tapi setidaknya begini, dengan menyebut nama Pak AHY diungkap begitu, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya komunikasi politik antar partai di Indonesia ini sebenarnya nggak ada masalah gitu. Dan itu mengademkan suasana politik, saling puji, saling sebut. Soal kemudian dipilih atau tidak, yaitu mekanisme politik lah antara PDI bersama dengan rekan-rekan koalisinya, termasuk P3 di dalamnya. Oke, Mas Ipang tanggapin dong, mungkin tidak sih bahwa ini memang warning dari partai yang berkoalisi bahwa ya kalau kita tidak dilirik-lirik juga, ya udahlah pindah koalisi bagaimana?
Ya makanya koalisi kita ini bantalannya termasuk semen koalisi kita itu kan soliditasnya agak kurang solid ya. Sebenarnya koalisi kita tuh gampang mengalami patahan di tengah jalan bubar. Karena basis koalisi bukan catch all party ideologi kan, tapi berbasis pragmatisme transaksional termasuk mazhab bandwagon effect, mazhab kemenangan. Makanya kemungkinan ini akan berganti migrasi tadi termasuk Partai Demokrat dan seterusnya pindah ke Golkar, ada potensi Demokrat pindah ke yang lain, ada meskipun ya Cak ya, Demokrat ini potensi untuk migrasi ke koalisi lain agak terbatas karena ruangnya terbatas sekali. Apalagi representasi dari AHY dan PSB itu kan ada representasi sampling prem perubahan. Nah itu hanya cocok di perubahan itu yang membuat mereka agak gamang juga ke koalisi yang lain. Nah yang kedua Cak, kalau kita mencermati, saya mengatakan begini, Sandi sama Erick Thohir jangan GR dulu. Itu juga sama yang disampaikan Bang Owi. Karena begini, karena memang cawapres itu ada butuh partai, ada 5 variabel kan, bawa koalisi, bawa partai, bawa logistik, bawa electability diterima oleh koalisi, veto player atau kingmaker. Kalau diterima baru bisa jadi cawapres. Kemudian adalah preferensi elit, kemudian adalah penguatan koalisi. Nah terakhir adalah memang logistik. Nah di luar itu, kenapa kemudian ada imam masjid kemarin ya, tiba-tiba mulai dilirik oleh PDIP. Profesor Nazarudin Umar Profesor Nazarudin. Nah ini tidak ada dari variabel itu. Ya. Dia tidak ada elektabilitas, tidak ada partai politiknya, tidak ada logistiknya. Karena ada frame yang sampling premnya adalah nasionalis religius. Itu yang diminta oleh PKB. Ya Indonesia harus ada representasi karena cawapres itu harus ada afiliasi. Afiliasinya apakah suku, apakah itu kewilayahan atau ke ormas atau kelompok yang representasi dari religiusnya. Ya. Itu yang akhirnya jangan-jangan nanti rekam jejak kebutuhan prestasi, kebutuhan yang lebih besar jangan-jangan kebutuhan afiliasi ketimbang prestasi. Kalau prestasi misalnya track recordnya Erick sama Sandi kita tahu lah, beliau menteri. Tetapi jangan-jangan usernya besok itu tidak isi itu lagi. Bisa saja besok elektabilitas juga dibuang, yang lain dibuang, akhirnya udah bergeser. Akhirnya mereka juga, makanya saya bilang Pak Erick Thohir, Pak Sandi jangan GR juga. Karena meskipun beliau punya elektabilitas, ya punya logistik, punya penerimaan di koalisi juga cukup besar. Terakhir Cak, kalau saya baca gini ya, kalau kita melihat ya, memang terakhir ya, yang penting itu adalah momentum, sentimen dan tren. Nah, momentum, sentimen dan tren ini penting. Kalau kemudian gagal, misalnya begini, kalau orang jenuh terlalu cepat kan ada kejenuhan, karena limitasinya waktunya terlalu cepat. Makanya momentum yang tepat, waktu yang tepat itu juga akan membawa euforia kemenangan. Nah, makanya saya katakan momentum, sentimen juga membacakan sentimen negatif. Kalau kemudian di awal diumumkan diserang secara kampanye, di downgrade terus, maka akan merusak cawapresnya sendiri. Akan dicari, dibuka, dikuliti semua track recordnya, rekam jejaknya, itu kan semua akan bergerak. Nah, maka sentimen, momentum dan tren, elektabilitas jangan lupa. Kalau tren memang bisa dibaca, ada kenaikan-kenaikan, tapi yang kemenangan itu lihatlah tren kenaikan, bukan tren hari ini. Bisa saja tren kemenangan lah yang menghantarkan kemenangan, dan itu yang menurut saya yang penting ya, jangan sampai koalisi kita, harapan kita adalah grand coalition. Tidak minimalis winning coalition, tapi koalisi besar, tapi minimal ada 3 calon presiden, 3 koalisi. Supaya namanya Sandi tadi bisa masuk, nama Pak Erick Thohir bisa masuk, nama Pak AHY bisa masuk, Khofifah bisa masuk. Karena apa Cah? Semakin banyak poros koalisi, makin banyak potensi cawapresnya. Tapi kalau kemudian koalisi kita hanya besok di frame, dipaksa, dibegal misalnya Partai Demokrat tadi, akhirnya kita tinggal 2 calon presiden, ya cawapres ini akan nganggur semua gitu. Ya, baik. Memang momentum atau efek kejut ini menjadi pertimbangan untuk koalisi menentukan waktu tepatnya mereka menyebutkan nama cawapres karena nama capres saat ini sudah diusung. Tapi ada juga yang mengatakan ya jangan lama-lama, mengingat masa kampanye juga tidak lama, 75 hari merebut suara hati seluruh Indonesia Raya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.